Korupsi adalah salah satu masalah besar yang merusak tatanan kehidupan kita, baik dalam pemerintah, bisnis, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun kita sebagai orang percaya juga perlu memahami bahwa Tuhan sangat tegas melarang segala bentuk ketidakjujuran dan korupsi, baik dalam tindakan maupun pikiran kita. Dan saat-saat sekarang ini banyak sekali korupsi di mana-mana. Yang kita lihat beredar di mana-mana, korupsi di Indonesia ini makin hari makin meningkat. Nah, mari kita merenungkan bersama apa yang firman Tuhan ajarkan mengenai korupsi dan bagaimana kita sebagai umatnya dipanggil untuk hidup jujur, adil, dan benar. Korupsi adalah tindakan mengambil sesuatu yang bukan milik kita dengan cara yang tidak sah, baik itu dalam bentuk uang, jabatan, atau hak milik orang lain. Tuhan sangat melarang kita untuk melakukan korupsi, karena hal itu bertentangan dengan prinsip keadilan dan kebenaran yang Tuhan ajarkan dalam firman-Nya. Mari kita melihat lebih dalam apa yang firman Tuhan katakan tentang hal ini. Yang pertama, korupsi itu merusak keadilan dan kejujuran. Tuhan adalah Tuhan yang adil, dan Dia menginginkan agar setiap orang hidup dengan jujur dan adil. Dalam Amsal 17 ayat 23 dikatakan, orang fasik menerima hadiah suapan dari dalam baju untuk membelokkan jalan hukum. Perbuatan korupsi seperti menerima suap atau menyalahgunakan kewenangan, merusak sistem keadilan dan menyebabkan ketidakadilan. Ini bukan hanya masalah moral, tetapi juga masalah spiritual, karena ketidakadilan adalah hal yang sangat dibenci oleh Tuhan. Korupsi ini menyebabkan orang lain menderita, merampas hak mereka, dan menghancurkan tatanan masyarakat yang seharusnya dibangun atas dasar keadilan dan integritas. Contohnya seperti ini, kita bayangkan sebuah pertandingan olahraga di mana wasit menerima suap untuk memihak tim tertentu. Keputusan yang diambil tidak adil dan merugikan tim lain yang bermain dengan jujur. Sebagai akibatnya, kepercayaan terhadap sistem pertandingan tersebut akan hancur. Begitu juga dalam kehidupan kita ketika kita ada korupsi, maka kepercayaan terhadap masyarakat dan sistem yang ada akan runtuh. Yang kedua, korupsi itu membuat kita menyimpang dari kehendak Tuhan. Dalam kitab Ulangan 16 ayat 19, Tuhan dengan jelas mengatakan, jangan kamu membelokkan hukum, jangan kamu memihak, dan jangan kamu menerima suap. Sebab suap membutakan mata orang-orang yang melihat dan membengkokkan perkara orang-orang yang benar. Suap menyalahgunakan wewenang, dan segala bentuk korupsi lainnya adalah pelanggaran terhadap hukum Tuhan yang mengajarkan kita untuk berlaku adil. Dalam firman Tuhan sudah banyak sekali ayat-ayat yang Tuhan kasih ke kita. Tapi pertanyaannya adalah, kenapa kita sebagai orang percaya, orang Kristen, itu lebih banyak korupsinya? Kenapa seperti itu? Apakah mereka tidak membacakan firman Tuhan, ataukah mereka serakah ketika mereka melihat harta duniawi? Ketika kita terlibat dalam korupsi, kita sebenarnya menyimpang dari jalan yang telah Tuhan tentukan untuk kita. Kita memilih jalan yang mudah, tetapi penuh dengan konsekuensi yang merusak diri kita dan orang lain. Pernahkah kalian merasa tergoda untuk memilih jalan pintas dalam hidup? Misalnya ini, melakukan sesuatu yang tidak benar untuk mendapatkan keuntungan pribadi, seperti menyontek dalam ujian atau mengambil sesuatu yang bukan hak milik kita. Pada awalnya mungkin merasa mudah dan menguntungkan, tetapi setelah kita menyadari bahwa itu adalah dosa, kita merasa terjebak dan penuh penyesalan.
Sama halnya dengan korupsi. Kita mungkin merasa diuntungkan sementara, tetapi pada akhirnya kita akan merasakan akibatnya, baik itu dalam hubungan, karir, atau kehidupan rohani kita. Yang ketiga adalah Tuhan itu memanggil kita untuk hidup dalam kebenaran dan integritas. Sebagai orang percaya, kita ini dipanggil untuk hidup dalam kebenaran dan integritas. Dalam 1 Petrus 1 ayat 15-16 dikatakan, "Tetapi hendaklah kamu menjadi orang yang kudus di dalam segala tingkah lakumu, seperti Dia yang memanggil kamu adalah kudus." Tuhan memanggil kita untuk menjadi contoh bagi dunia ini dengan hidup jujur, adil, dan penuh integritas. Tapi pertanyaannya adalah, kenapa kebanyakan kita orang Kristen itu melanggar? Apakah hidupmu saat ini belum sesuai dengan firman Tuhan, sehingga kamu melakukan kejahatan, perbuatan sekotor itu? Jika kamu saat ini adalah orang di mana terjebak, terpengaruh dalam sebuah korupsi atau suatu hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, tolong kembalilah, bertobat, menyerahkan dirimu ke sama Tuhan. Bukan malah kamu mengejar duniawi ini dengan suatu hal yang kotor, suatu hal yang najis, suatu hal yang jahat dan merugikan, sehingga kamu tidak punya integritas diri. Sebagai kalian orang-orang yang suka korupsi itu adalah sebuah kebohongan yang kita lakukan untuk menutupi tindakan tidak jujur. Dan Tuhan tidak menyukai kebohongan. Dalam Yohanes 8 ayat 44, Yesus berkata, "Ia," yaitu di sini adalah iblis, adalah pendusta dan bapa segala orang pendusta. Kita sebagai pengikut Kristus harus menanggalkan sifat-sifat lama yang penuh dengan penipuan dan hidup dalam kebenaran. Bayangkan sebuah perusahaan yang mempromosikan seorang karyawan karena kinerjanya yang luar biasa. Padahal di balik itu, karyawan tersebut telah melakukan korupsi untuk mendapatkan jabatan tersebut. Meskipun dia tampak berhasil di mata orang lain, dia tidak dapat merasakan kedamaian atau kebahagiaan sejati. Itu karena hidup yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan tidak dapat membawa kepuasan sejati. Ya, banyak sekali saat-saat sekarang ini terjadi di Indonesia. Kalau orang mau masuk kerja, harus ada orang dalam. Tapi kalau tidak ada orang dalam, susah sekali untuk kita cepat-cepat masuk kerja. Pasti kita dibuang, ditendang, atau kita harus membayar namanya administrasi. Sesadis itu di Indonesia ini sekarang. Yang keempat adalah korupsi membawa pada kehancuran. Korupsi tidak hanya merusak hubungan antara manusia, tetapi juga membawa pada kehancuran. Dalam Amsal 28 ayat 16 dikatakan, "Pemimpin yang berlaku tidak adil adalah pemimpin yang besar penganiaya, tetapi orang yang membenci laba tidak jujur akan hidup lama." Korupsi membawa pada kehancuran ekonomi, kehancuran moral, dan yang lebih penting kehancuran dalam hubungan kita dengan Tuhan. Jadi kita sebagai anak Tuhan yang terjebak atau masuk dalam hal yang tidak senonoh dengan firman Tuhan, yaitu korupsi, bertobatlah. Mungkin kita merasa bahwa dengan berbuat curang atau melakukan korupsi, kita akan mendapat keuntungan dalam waktu singkat. Tetapi kenyataannya, hal itu hanya membawa kita pada kehancuran yang lebih besar di masa depan.
Tuhan sudah memberikan prinsip hidup yang benar untuk kita. Dan mengikuti prinsip tersebut adalah jalan menuju kehidupan yang diberkati dan penuh damai sejahtera. Jadi yang menjadi kesimpulan bagi kita dari renungan ini, saudaraku, kita dipanggil untuk hidup dalam kebenaran dan keadilan. Korupsi adalah dosa besar yang merusak hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Tuhan melarang korupsi karena hal itu bertentangan dengan kehendak-Nya yang menginginkan kita hidup dengan integritas dan kejujuran. Jangan tergoda untuk mengambil jalan pintas dengan cara yang tidak benar, karena itu hanya membawa kita pada kehancuran. Marilah kita hidup sesuai dengan firman Tuhan dan menjadi contoh bagi dunia ini dengan hidup yang jujur, adil, dan penuh integritas. Itu saja firman Tuhan singkat ini yang saya sampaikan buat kita semua. Semoga firman Tuhan ini menjadi berkat dan pelajaran dan mengalami pertobatan untuk tetap hidup dalam kejujuran, keadilan, dan taat sama Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.